Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B dan 3C. Kita jumpa lagi di pelajaran TIK. Ya, hari ini kita masih membahas mengenai soal-soal yang ada di LKS kalian. Nah, hari ini kita akan membahas soal yaitu uji kompetensi akhir semester di paket 3. Itu di halaman 57 di LKS ya. Sudah di halaman 57. Hari ini kita akan bahas kurang lebih ada 20 soal pilihan ganda ya. Jadi kita akan bahas berdasarkan penjelasannya juga ya. Baik, kita lanjut saja langsung nomor 1. Nomor 1 soalnya adalah program bagian dari Microsoft Office ya. Program bagian dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat presentasi ya. Perhatikan sini fungsinya adalah membuat presentasi. Ya, udah pasti jawabannya adalah PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Kalau Microsoft Publisher, dia fungsinya adalah untuk membuat media publikasi. Membuat media publikasi. Seperti ini ya. Lalu kalau Word, ini fungsinya adalah untuk pengolah kata. Pengolah kata atau membuat dokumen. Ya gini ya. Jadi kalau PowerPoint tadi adalah untuk membuat presentasi, sedangkan Office ini adalah induknya ya. Ini adalah kepalanya. Jadi di dalam aplikasi Microsoft Office itu sudah ada Publisher, PowerPoint dan Word. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B, yaitu Microsoft PowerPoint ya. Ini kita hapus dulu sebentar. Baik, kita lanjut ya, nomor 2. Sini nomor 2 kita lihat icon save ya, selain terdapat pada menu file juga terdapat pada menu titik-titik. Nah, ini soalnya itu ada kesalahan di sini ya. Kenapa? Karena di sini dijelaskan icon save terdapat pada menu file. Ini benar ya, tapi ini adanya di Microsoft PowerPoint 2013 ke atas ya. Jadi itu PowerPoint 2013 ke atas. Sedangkan kita pelajarinya ada 2007 ya, kita pelajarin 2007. Jadi sebenarnya ini pun tidak ada jawabannya ya. Jadi yang benar itu ada di yang namanya Office button ya, Office button yang lingkaran ya, gambarnya seperti ini. Pak Firman contohin. Nah, ini lihat. Sebentar, ini hapus dulu tulisannya. Nah, ini kalau kalian lihat nih di sini nih ya. Kalau kalian lihat di sini nih ada gambar lingkaran ya. Ini di Office button tuh ini namanya ya. Ini namanya Office button. Ini diklik. Nah, ini save ada di sini, icon save ya di Office button. Atau dia ada di bagian atas ini. Ini namanya adalah Quick Access Toolbar ya. Tulisannya itu Quick Access Toolbar ya. Ini Quick Access Toolbar, ada juga menu save di sini. Jadi pilihannya bisa Office button dan ada juga Quick Access Toolbar. Jadi itu ya jawabannya yang benar. Jadi nomor 2 ini bisa kalian lewati atau kalian lingkari saja karena tidak ada jawabannya ya. Baik, kita lanjut saja nomor 3 ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 menu bar ya, yang digunakan untuk menyisipkan gambar. Sekali lagi, kalau ada soal ya, kalau ada soal tulisannya itu adalah menyisipkan. Nah, kalau menyisipkan itu berarti adalah insert ya. Karena insert itu bahasa Indonesianya adalah memasukkan atau menyisipkan. Memasukkan atau menyisipkan. Biasanya di insert ini yang sering dimasukkan atau disisipkan itu adalah objek-objek ya, seperti bentuk, gambar, tabel, grafik, video, suara. Nah, itu ada di insert ya. Jelas kalau memasukkan setiap objek itu pasti ada di insert
Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kalau format ini biasanya adalah untuk mengatur atau mengedit gambar, itu format ya. Kalau view itu untuk melihat tampilan jendela PowerPoint-nya ya, seperti apa. Kalau tools ini tidak ada di PowerPoint 2007 ya. Jadi jawabannya yang nomor 3 adalah yang D, yaitu insert. Kita lanjut nomor 4. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini dia. Untuk menyimpan dokumen. Nah, jelas ya, menyimpan bahasa Inggrisnya adalah save ya. Bahasa Inggrisnya adalah save. Jadi jawabannya save. Kalau open ya, open itu adalah fungsinya untuk membuka ya, membuka file ya, karena open artinya buka. Kalau apalagi kalau new ini artinya baru ya, berarti fungsinya adalah membuat file baru, Nah, ini fungsi dari new. Kalau delete ya udah pasti kalian udah hafal ya. Delete itu adalah untuk menghapus ya. Delete adalah untuk fungsinya menghapus ya. Itu delete ya. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang save as ya. Itu menyimpan dokumen. Ini kita hapus lagi, oke. Kita lanjut nomor 5. Icon digunakan untuk menyembunyikan jendela Microsoft PowerPoint. Perhatikan di sini karena sini banyak yang terkecoh dengan soal ini. Menyembunyikan, kita coba perhatikan di sini ada restore, maximize, close, minimize. Nah, 4 tombol ini itu sebenarnya 3 tombol ya, karena restore dengan minimize ini 1 tombol ya. Cuma bedanya apa nanti kita lihat dulu di sini. Nah, ini di sini ya. Sebentar, Pak Firman geser biar gak coret. Nah, ini ya. Ini nih. Ada 3 tombol di sini ya. Itu tombol control button ya, atau Windows control. Yang ujung X ini namanya close. Fungsinya adalah untuk menutup. Perhatikan, X ini untuk menutup, close. Berarti ini bukan jawabannya ya, karena ini menyembunyikan. Berarti ini bukan jawabannya, coret. Lalu, nah ini ada 2 tombol ya. Yang ini jawabannya adalah antara restore dengan maximize. Ini adalah restore dengan maximize ya. Ini 1 tombol tapi 2 nama ya, restore dan maximize, yaitu yang ini. Lalu bedanya apa? Restore ini fungsinya adalah untuk mengecilkan ya. Restore ini fungsinya adalah untuk mengecilkan. Sebentar, Pak Firman tulis. Restore itu untuk mengecilkan ya. Maximize itu lawannya kecil, berarti adalah untuk membesarkan ya. Restore mengecilkan, maximize membesarkan. Nah, ini contohnya adalah kita lihat sini aplikasi PowerPoint-nya. Di sini kan kecil nih aplikasinya nih ya. Tampilannya kecil, yang Pak Firman tunjukin ini, gerak-gerakin ini. Nah, ini ya. Ini jendelanya kecil tadi, berarti di restore. Nah, untuk membesarkan itu berarti kita menggunakan yang namanya maximize. Nah, itu dia ya bedanya. Nah, berarti sisanya apa? Sisanya ini. Ini adalah minimize. Minimize fungsinya buat apa? Perhatikan di sini. Kita klik minimize, dia akan hilang atau dia akan bersembunyi ya. Jadi jelas ya jawabannya. Fungsi yang menyembunyikan adalah minimize ya. Fungsi menyembunyikan jawabannya adalah minimize. Jadi minimize ini fungsinya adalah menyembunyikan ya. Jadi jangan terkecoh dengan restore ataupun maximize. Jadi jawabannya yang menyembunyikan itu adalah minimize ya, gitu. Kita lanjut ya, nomor 6. Nah, nomor 6 ini sebenarnya belum kita pelajari. Ini ada tentang di Microsoft Word ya, materinya. Di materi terakhir kemarin kita membuat pin dan mouse. Text wrapping tersebut berfungsi untuk memindahkan. Nah, text wrapping itu adalah fungsinya ya. Ini Pak Firman tulisin dulu aja biar gampang ya. Text wrapping fungsinya itu adalah untuk mengatur posisi gambar terhadap teks
terhadap teks. Jadi kalau ada gambar dengan teks, nah itu kita bisa atur posisi gambarnya di text wrapping ya. Kita bisa mengatur gambarnya di text wrapping. Mau gambarnya di depan teks, mau gambarnya di belakang teks, mau gambarnya di tengah-tengah teks. Nah, itu menggunakan text wrapping. Jadi jelas ya, text wrapping berfungsi untuk memindahkan gambar ya. Jadi jawabannya adalah gambar. Kita ke atasin ya. Jadi text wrapping jawabannya adalah untuk mengatur gambar. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 7 ya. Nomor 7 kita lanjut. Ini kita hapus dulu ya, biar nggak ada coretan. Sebentar. Lanjut nomor 7. Nah, ini the string but soal ini ya muncul. Nah, ini untuk memilih ya. Ini geser dulu. Untuk memilih variasi huruf ya, atau untuk memilih jenis huruf. Variasi itu maksudnya jenis ya. Memilih jenis huruf atau variasi huruf itu sangat jelas ya. Kalau U ini adalah underline. Lihat dari logonya aja, U dengan garis bawah, berarti underline. Underline fungsinya adalah untuk membuat garis bawah ya. Lalu huruf B ini adalah dari kata bold ya. Tulis aja biar kalian ingat ya. Ini underline. Ini adalah bold, BOLD. Nah, fungsinya adalah untuk menebalkan tulisan. Lalu di sini ada tulisan Times New Roman. Nah, ini ada jenis atau variasi huruf. Ini disebut dengan yang namanya font ya. Ini disebut dengan yang namanya font atau font style ya. Jenis huruf atau varian huruf. Nah, kalau ada angka nih 12, berarti ini adalah ukuran dari hurufnya atau font size. Font size. Size artinya ukuran ya. Jadi kalau bahasa Inggris size artinya ukuran. Jadi untuk memilih variasi huruf adalah jawabannya jelas yang C, yaitu font ataupun font style ya. Nomor 7 jawabannya C. Kita lanjut nomor 8. Nah, ini ketemu lagi nih ya. Ini temannya bold dan italic, yaitu huruf I miring. Ya, I miring ini adalah nama ikonnya itu adalah italic. Ya, seperti itu ya. Italic. Italic icon pada gambar di samping digunakan untuk, nah lihat aja dari gambarnya. Gambarnya udah jelas ini miring, berarti fungsinya adalah untuk memiringkan tulisan mana. Nah, ini ada kalimat miring ya, mencetak huruf miring. Jadi jawabannya adalah yang D. Langsung saja ya. Menyimpan bukan, karena menyimpan adalah untuk save, memberi garis underline ya, membuka halaman baru new. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut langsung nomor 9. Nah, sebentar. Nah, untuk membuat tabel dalam Microsoft Word 2007 dibutuhkan menu. Nah, perhatikan di sini, hati-hati. Dia hati-hati ya. Ini yang diminta adalah menu. Hati-hati, kalian terkecoh di sini. Tabel emang dibuat dengan icon tabel ya. Ikonnya icon tabel. Sub menunya di illustration. Maaf, sub menunya di tables ya. Maaf salah. Sub menunya di tables. Tapi kalau untuk sini soalnya ditanya menu ya. Menu berarti dia ada di mana? Ada di insert ya. Karena tabel ini bukan termasuk menu tapi icon. Nah, icon itu ada di dalam menu. Jadi hati-hati, dilihat lagi, dibaca soalnya baik-baik. Jangan langsung ini ya, tabel langsung tabel. Tapi lihat di ujungnya dibutuhkan menu insert. Jadi jawabannya yang D. Kalau dibutuhkan icon baru jawabannya yang A. Jadi hati-hati pertanyaannya ya. Ditanya adalah menu. Nomor 9 ini yang ditanya adalah menu. Kita lanjut nomor 10. Sebentar, turunin dulu. Nah, ini dia. Jumlah kolom pada tabel dapat diatur dengan, ya ini perhatikan. Jumlah kolom ya, kita lihat sini ada jawabannya, ada numbers of columns, numbers of rows, tab dan insert.
Ini kayak nggak mungkin ya, kalau tab insert juga nggak mungkin ya, karena ini menu ya. Nah, kalau ini kita ada dua pilihan antara columns dan rows. Ini jelas kalau tulisannya kolom ya pasti jawabannya adalah kolom. Kayak kalau rows apa? Rows itu adalah baris ya. Rows itu adalah baris. Nah, jadi untuk mengatur jumlah kolom itu di number of column. Number itu nomor atau jumlah dari kolom ya. Jadi nomor 10 jawabannya yang A. Ntar ini dihapus dulu biar nggak banyak coretannya. Oke, kita lanjut nomor 11 biar langsung cepat ya. Untuk menyimpan data jelas tadi sudah dijelaskan, menyimpan adalah save as ya. Save as jawabannya. Kita lanjut nomor 12. Lanjut nomor 12. Sini. Untuk memilih ukuran. Nah, ini ukuran. Berarti ukuran itu apa? Size. Ukuran itu apa? Size. Ukuran size. Ya, ukuran itu bahasa Inggrisnya size. Huruf itu font. Ya, huruf itu font. Nah, kira-kira jawabannya apa? Font size. Ditukar ya tulisannya, font size, ukuran huruf. Nih, lihat di sini. Ya namanya ukuran pasti angka ya. Nah, lihat aja di sini. Yang mana yang ada angkanya? Nah, ini yang A. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang B tadi apa? Font style atau font. Ini bold dan ini underline. Ya, itu nomor 12. Oke, kita hapus lagi. Lanjut nomor 13. Untuk membuat bingkai pada Microsoft Word 2007 menggunakan menu. Nah, ini belum kalian pelajari ya. Ini nanti mungkin pelajari kelas 4 mungkin ya. Ini jawabannya adalah yang D. Border and shading. Border itu adalah garis tepi ya, atau membuat bingkai pinggir-pinggirnya. Nah, ini border, fungsi jadi border. Kalau shading itu adalah seperti kalian apa ya? Ada bayang-bayang di belakang itu, ada warna di belakang tulisan kayak stabiloin tulisan. Nah, itu namanya shading ya. Jadi border itu adalah untuk membuat garis tepi atau membuat bingkai. Ini belum kalian pelajari ya. Kalau nanti kalian mungkin pelajari di kelas 4 sama Pak Ade ya. Baik, lanjut nomor 14. Untuk memberi warna pada huruf ya. Warna bahasa Inggrisnya apa? Color. Warna bahasa Inggrisnya adalah color. Huruf adalah font. Huruf adalah font. Berarti kita menggunakan ikon apa? Font color ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau font size ukuran ya, size ukuran. Underline garis bawah, border tadi garis tepi. Kita hapus lagi. Kita lanjut langsung saja biar cepat ya. Nomor 15 di atas, nomor 15-nya sebentar. Nah, ini. Baik, dilihat sini ya. Ini ikonnya ini miring, huruf I miring, I jelas ya, depannya I. Huruf I, kira-kira apa? Yang depannya I mana? Nah, ini italic. Jadi jawabannya yang C. Ini italic, diingat ya, ikonnya ada 3 tuh. Ada bold yang B-nya tebal. Lalu ada underline yang huruf U dengan garis bawah, dan ada italic yang miring gini ya tulisannya. Jadi ini 3 ini nggak bisa dilepas nih. 3 icon ini nggak bisa dilepas ya. Dia temenan nih, bertiga ya. Ada bold, ada underline, dan italic. Tinggal kalian bedain mana fungsinya. Bold mana fungsi, underline mana fungsi italic. Jadi fungsi ini italic atau I miring ini disebut adalah dari fungsi italic. Jawabannya C ya. Kita lanjut nomor 16. Untuk mencetak karangan yang kita buat menggunakan icon. Nah, ini ada kalimat mencetak. Nah, mencetak aja menggunakan alatnya printer ya. Mencetak tulisan di media kertas menggunakan alatnya printer. Berarti kita menggunakan icon, jelas ikonnya adalah icon print ya. Border buat garis tepi, bold untuk menebalkan, font untuk mengatur varian atau jenis tulisan. Nah, sedangkan ini kita sudah selesai, tinggal dicetak saja dokumennya atau karangannya ya, tinggal di print ya, tinggal di jawabannya yang C, yaitu print ya. Kita lanjut
saja langsung ke nomor 17. Nah, ini 17 icon. Nah, ini nggak asing nih icon ini. Bisa ini di Office button ada new, open, save, print. Nah, itu teman-temannya tuh ya. Ya, apalin aja tuh gambar-gambarnya. Nah, ini itu adalah gambar disket. Kalau kalian masih ingat di kelas 1 itu kita pelajari perangkat keras penyimpan ya, alat perangkat keras untuk menyimpan. Itu ada disket, CD, flash disk, hard disk. Nah, ini contohnya. Ini disket ini adalah alat menyimpan zaman dulu ya, sebelum ada flash disk ya. Jadi ini disket namanya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini fungsinya jelas ya. Disket adalah untuk menyimpan data yang C. Ini icon save ya namanya, icon save, menyimpan data. Kita lanjut nomor 18 ya. Ini udah mau selesai sebentar lagi ya. Tanggung. 18. Nah, ini gambar kertas yang pojoknya dilipat. Nah, ini udah pasti ya. Ini gambarnya ada kertas kosong, berarti membuat kertas baru ya, atau fungsi dari new, membuat halaman baru atau membuat kertas baru. Jawabannya yang A. Kalau mencetak data tadi apa? Print ya, gambarnya printer. Beri garis bawah itu underline, menyimpan data itu save. Gambar yang tadi di atas yang nomor 17. Nah, itu seperti itu menyimpan data gambarnya. Gambar disket ya. Gambar save. Jadi jawaban 18 adalah yang A. Icon new fungsinya membuat halaman baru. Kita lanjut nomor ke-19. Kumpulan gambar atau foto terdapat pada, nah ini biasanya gambar dan foto kumpulannya ini terdapat pada clip art ya. Jadi clip art ini kumpulan foto atau gambar yang sudah disediakan biasanya oleh Microsoft Office-nya. Jadi kalian nggak perlu lagi mencari-cari di Google ataupun di browser lain. Biasanya sudah disediakan oleh Microsoft Office-nya, itu di clip art. Jadi untuk kalau ada istilah menyisipkan gambar atau mau foto itu antara dua, nggak clip art yaitu picture. Bedanya kalau picture itu ngambil gambar dari tempat penyimpanan ya, tapi kalau clip art ini mengambil gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Office-nya langsung ya. Ya, jawabannya yang A. Kita masuk yang terakhir, nomor terakhir nomor 20. Untuk mencetak miring tulisan. Nah, jelas tadi yang miring ya gambarnya. Kalau underline kan untuk membuat garis bawah yang gini ya, ikonnya italic yang gambar I miring ya. Border itu buat garis tepi, dia untuk buat garis tepi gini. Garis tepi itu garis ujung-ujungnya. Font size ukuran tulisan ya. Jadi kalau cetak miring ya jelas sekali yaitu italic. Jawabannya yang B nomor 20 ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa hari ini kita pelajari ya. Hari ini kita pelajari mengenai soal yang ada di uji kompetensi akhir semester paket 3 ya. Kalau minggu depan